Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardila dari EKIS 6I. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi internasional. Baiklah, yang pertama ada hal yang mendorong munculnya perdagangan internasional. Yaitu yang pertama ada perbedaan harga barang. Jadi harga barang di tiap-tiap negara itu berbeda-beda. Jadi perbedaan harga inilah yang mendorong adanya perdagangan internasional. Misalnya harga komputer di Korea Selatan dan Jepang lebih murah daripada harga di Indonesia. Hal ini akan mendorong orang Indonesia membeli komputer tersebut dari Korea atau Jepang untuk dijual kembali di Indonesia. Jadi yang kedua ada perbedaan hasil produksi. Tiap-tiap negara ini mempunyai kekayaan alam, modal, teknologi dan budaya yang berbeda-beda. Oleh karena itu tiap negara mempunyai hasil produksi yang berbeda-beda. Contohnya Indonesia banyak menghasilkan produksi pertanian, Korea Selatan dan Jepang banyak menghasilkan barang-barang elektronik. Jadi yang ketiga ada keinginan untuk meningkatkan produktivitas. Jadi tiap-tiap negara ini mempunyai kebutuhan akan barang yang beraneka ragam. Namun secara ekonomi tiap negara lebih baik memproduksi beberapa macam barang saja, kemudian melakukan perdagangan internasional. Dengan spesialisasi ini produktivitas tiap negara menjadi lebih tinggi. Yang kedua ada bagan mekanisme perdagangan internasional melalui pembayaran letter of credit, di mana di sini terdapat importir dan eksportir. Jadi Jessica sebagai importir dan Tuan Susaka sebagai eksportir. Nah, di sini Jessica membeli 1000 unit motor kepada Tuan Susaka. Jadi pertama-tama yang harus dilakukan Jessica yaitu melakukan permohonan letter of credit terhadap Isumbang sebagai penjamin terhadap importir. Setelah diterbitkan letter of credit ini lalu diberikan kepada bank negosiasi. Setelah itu bank negosiasi ini menyerahkan letter of credit kepada eksportir atau Tuan Susaka. Setelah letter of credit telah diterima oleh Tuan Susaka, lalu Tuan Susaka menyerahkannya kepada karir atau pembawa barang tersebut. Nah, karir ini memberikan bill of loading kepada Tuan Susaka dan Tuan Susaka ini memberikan bill of loading tersebut kepada bank negosiasi. Dan bank negosiasi menyerahkan bill of loading tersebut kepada Isumbang dan dilakukanlah pembayaran terhadap bank negosiasi. Isumbang membayar kepada bank negosiasi dan bank negosiasi melakukan pembayaran kepada Tuan Susaka. Setelah terjadi pembayaran barulah penyerahan bill of loading kepada Jessica. Setelah itu importir membawa bill of loading tersebut kepada karir atau pembawa barang untuk sebagai bukti bahwa dialah yang memesan barang tersebut dan barulah terjadi penyerahan barang. Selanjutnya pertanyaan pada nomor 3 yaitu negara Asterix dan Obelix sama-sama membuat produk sepeda motor dan mobil. Negara Asterix menghasilkan 5 mobil dan 10 sepeda motor, sedangkan negara Obelix menghasilkan 3 mobil dan 9 sepeda motor. Kedua negara tersebut sama-sama menggunakan tenaga kerja yang sama. Upah buruh di negara Asterix adalah $2.001, sedangkan upah buruh di negara Obelix adalah $6.201. Jadi pertanyaannya, negara apakah yang berpeluang memproduksi mobil atau motor? Jadi di sini terdapat tabel berdasarkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa berdasarkan tabel tersebut negara Asterix lebih berpeluang memproduksi mobil dan sepeda motor karena memiliki harga yang lebih rendah dibandingkan negara Obelix. Harga tersebut dapat didapatkan dengan cara membagi hasil upah dan output produk di negara tersebut. Selanjutnya kita akan melangkah ke nomor terakhir, yaitu pertanyaannya harga produk AC di Indonesia adalah $2.001, sedangkan produk AC di Amerika adalah $6.201 dengan kurs yang berlaku $15.000 per dolar. Pertanyaannya, hitunglah kurs realnya apakah rupiah mengalami
penguatan atau dengan kata lain apresiasi, atau sebaliknya mengalami kelemahan atau terdepresiasi. Jadi di sini ada penjelasan mengenai jawaban saya. Jadi pada tingkat harga ini rupiah mengalami peningkatan dari Rp15.000 menjadi Rp4.840, di mana hasilnya didapatkan dari 15.000 dikali 2001 dibagi 6.201 sama dengan 4.840, dan 15.000 dikurang 4.840 sama dengan 10.160. Jadi 10.160 ini dibagi dengan 15.000 dikali 100 sama dengan 67,7%. Jadi pada kasus ini nilai tukar real rupiah mengalami penguatan dan 15.000 per dolar menjadi 10.160 per dolar. Terima kasih.